Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama aku Salwa Khairunisa dengan NIM akhir 051. Di sini aku mau nge-review salah satu chapter dari buku International Security Problems and Solution karyanya Patrick M. Morgan, yaitu chapter 6 tentang The Great Power Concept. Tanpa berlama-lama, mari kita cek reviewnya. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu nih, The Great Power Concept itu apa sih? Atau konser kekuatan besar itu apa sih? Konser Taylor Swift kah? Konser BTS kah? Bukan itu ya, gengs. Jadi, istilah konser ini mengacu pada kerjasama gitu. Artinya kayak kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, konser kekuatan besar atau The Great Power Concept itu merupakan sebuah kesepakatan antara negara-negara terpenting dalam sistem internasional untuk bekerja sama dalam masalah keamanan gitu, teman-teman. Nah, jadi terbentuknya The Great Power Concert itu bukan suatu hal yang janggal atau aneh gitu. Karena ketika kelompok aktor manapun harus dihadapkan gitu dengan lingkungan yang tidak menentu seperti sistem internasional yang anarkis ini gitu. Salah satu langkah yang mungkin dilakukan adalah dengan melibatkan kerja keras para anggota atau istilahnya bekerja sama bersama-sama menjalankan sistem gitu, sistem internasional. Nah, apa yang diperluin sih untuk melakukan hal tersebut gitu? Nah, pertama-tama negara besar tuh harus mempunyai alasan kuat untuk mau berperilaku seperti ingin menghindari terutama perang besar, yaitu perang di seluruh sistem gitu. Selanjutnya ada elemen konser kekuatan besar. Ada beberapa hal yang menentukan konser berkekuatan besar gitu. Yang pertama, semua kekuatan besar dalam sistem biasanya terlibat, bukan hanya sebagian saja. Jadi semua orang berhak untuk berpartisipasi dan tidak sedikit pula dari mereka yang akan berpartisipasi. Misalnya seseorang tidak ingin mengikuti konser tersebut akan tetap berjalan. Namun kejadian seperti ini tuh jarang karena biasanya negara-negara besar sangat ingin menyampaikan pendapat mereka gitu tentang segala hal yang penting sebagai bagian dari peran yang mereka lihat sendiri di dunia gitu. Sebuah konser mencakup partisipasi negara dengan berkekuatan besar karena membutuhkan persetujuan mereka, dan juga apabila negara berkekuatan besar tidak berpartisipasi secara penuh, konser ini bisa dikatakan tidak bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah mereka perlu adanya rasa bersama-sama ingin bekerja sama untuk mengelola sistem internasional baik secara global ataupun regional untuk tujuan keamanan. Mereka mungkin mencoba melakukan ini untuk menjaga perdamaian di antara mereka sendiri karena mereka sendiri pun punya ketakutan yang sama, yaitu adanya perang besar yang merugikan mereka gitu. Nah, elemen yang ketiga yaitu karena semua negara besar berpartisipasi dalam manajemen sistem, maka konser hampir selalu bertindak atas dasar kebulatan suara gitu. Setidaknya sampai pada tingkat di mana setiap anggota menyetujui keputusan kelompok yang penting. Karena kalau mereka tidak menyetujui kelompok yang penting, tidak sama-sama menemukan suara yang bulat, maka kelompok yang penting ini mungkin aja berpindah aliansi ke kelompok lain yang lebih susah diajak kooperatif gitu, dan akhirnya menimbulkan perang lagi gitu. Namun kebulatan suara bisa menjadi persyaratan yang melumpuhkan dan menghalangi banyak aksi dalam konser tersebut. Kondisi yang melumpuhkan ini dapat terjadi ketika sebagian atau semua berkekuatan besar ini terus-menerus bersikeras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kayak mendahulukan nasional interest mereka gitu. Oleh karena itu, elemen selanjutnya dalam konser kekuatan besar adalah bahwa para anggotanya harus menahan diri dalam kebijakan luar negerinya. Nggak boleh terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri terus-menerus gitu. Harus bisa mencapai tujuan bersama-sama dengan kepentingan yang lain. Karena hal perilaku ini jarang gitu. Karena rata-rata kan negara besar itu atau negara-negara lah gitu, realistisnya mereka menginginkan nasional interest mereka tercapai gitu. Maka para analisis percaya konser dapat berhasil di negara-negara homogen yang memiliki banyak kesamaan. Oleh karena itu, syarat terakhir dari sebuah konser adalah bahwa setiap kekuatan besar harus menghindari campur tangan dalam urusan internal atau wilayah pengaruh negara lain. Di buku ini Morgan juga menyebutkan beberapa upaya konser yang pernah terjadi dalam peradaban gitu. Pertama adalah konser Eropa. Nah, konser ini merupakan contoh paling terkenal sekaligus asal mula adanya istilah konser sendiri gitu, di mana hal itu muncul setelah Perang Napoleon yang berakhir pada tahun 1815. Napoleon telah membuat kerusuhan di Eropa selama 2 dekade, menyebabkan perang di seluruh benua. Pada saat koalisi negara-negara yang cocok menemukan cara untuk mengalahkannya untuk terakhir kalinya, negara-negara sudah siap untuk melakukan pengelolaan sistem yang serius. Hasilnya adalah konser, di mana konser ini dibentuk terutama oleh para pemimpin kerajaan Inggris dan Austria, termasuk kerajaan Rusia dan juga kerajaan Prusia, juga kerajaan Linse yang bekerja sama mencoba menyelesaikan perselisihan mengenai batas-batas dan wilayah, memediasi masalah-masalah lain, dan memaksa penyelesaian bila diperlukan gitu. Mereka merasa memiliki tanggung jawab menjaga perdamaian Eropa, meskipun tidak ada yang menyerahkan tanggung jawab itu kepada mereka gitu. Namun konser Eropa mengalami kemunduran dan runtuh karena berbagai faktor. Faktor tersebut menurut analisis yang berbeda, diantaranya seperti perubahan politik dan kekuatan di Eropa,
meningkatnya nasionalisme, serta ketegangan antara anggota konser yang semakin sulit untuk dipertahankan gitu. Nah, yang kedua ada konser pada tahun-tahun antar perang. Selanjutnya, upaya menciptakan konser ini kembali muncul gitu pada tahun 1920-an dalam perjanjian Locarno untuk mengatur pengaturan politik Eropa dan untuk menghindari perang. Kegagalan lebih serius terjadi pada tahun 1930-an di mana Inggris dan Prancis berupaya untuk menarik Jerman dan Italia ke dalam pengelolaan kekuatan besar yang kooperatif dalam sistem Eropa. Ada ketegangan setelah Perang Dunia I dan ketegangan tersebut memuncak dalam Perang Dunia II karena ambisi besar Jerman yang ingin memperluas wilayahnya dan ketidakkonsistenan negara-negara besar lainnya dalam menjaga perdamaian di Eropa. Akibatnya, konser ini tidak pernah benar-benar dimulai dan perang meletus kembali pada tahun 1939. Yang ketiga yaitu ada juga upaya konser pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat memimpin upaya untuk membentuk konser dengan merancang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai forum untuk mengelola keamanan global. Konser ini mencangkup negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Tiongkok. Konser ini didasarkan pada prinsip kerjasama antar negara-negara besar dalam mengelola perdamaian, menahan diri dari intervensi dalam urusan dalam negeri, negara lain, dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran perdamaian. Hal inilah yang menjadi dasar rancangan Dewan Keamanan PBB terbentuk. Negara-negara besar seperti AS, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Tiongkok yang menjadi anggota tetap saat itu mempunyai hak veto. Dewan tidak akan bertindak jika negara-negara besar tidak menyetujui. Hal ini bertujuan agar Dewan tidak mencampuri urusan internal mereka. Jika mereka ingin berhasil, maka mereka harus menemukan keputusan bersama. Namun, upaya konser ini sebenarnya tidak pernah berhasil sejak awal karena konflik politik antara negara besar, ketidaksepakatan mengenai isu-isu penting seperti Jerman, sistem politik di Eropa, pengelolaan kolonialisme, dan senjata nuklir. Hal ini berujung pada Perang Dingin yang berlangsung selama lebih dari 4 dekade. Era Perang Dingin kemudian menghasilkan upaya konser lagi yang dilakukan oleh Kissinger dan Nixon. Mereka menyatakan bahwa era negosiasi gitu telah tiba dalam hubungan Timur Barat dengan peluang untuk mencapai senjata besar, mengendalikan perjanjian, dan menyelesaikan berbagai konflik lainnya. Berikut adalah kerangka yang disajikan untuk banyak aspek kebijakan luar negeri AS. Namun DTNT tersebut juga gagal. Beberapa pendapat sebab kegagalan diantaranya adalah karena para pemimpin Uni Soviet yang terus melakukan intervensi untuk perluasan wilayah dan melemahnya AS serta permusuhan antara Tiongkok dan Uni Soviet yang terus berlanjut. Nah, yang terakhir yang disebutkan Morgan adalah konser dalam Dewan Keamanan PBB dan upaya lain pasca Perang Dingin. Ketika Perang Dingin berakhir, beberapa pihak berpendapat bahwa setidaknya di Eropa diperlukan konser baru. Konser ini dimaksudkan untuk mencegah negara-negara besar di Eropa agar tidak bertindak secara independen dan mengakhiri fakta pertahanan seperti NATO. Pada tingkat global, Dewan Keamanan PBB menjadi lebih aktif dalam berbagai konflik internasional, termasuk intervensi militer yang memungkinkan kerjasama antara negara-negara besar. Meskipun demikian, upaya untuk membentuk konser baru di Eropa tidak berhasil sepenuhnya karena berbagai alasan, termasuk ketidaksepakatan antara negara-negara besar dan kekhawatiran terhadap intervensi PBB dalam konflik internal. Hal ini juga mencerminkan ketegangan yang meningkat antar negara-negara besar setelah serangan teroris 11 September 2001 di mana Amerika Serikat merasa bahwa kerjasama internasional terutama melalui PBB seringkali tidak efektif dan terlalu membatasi kebebasan bertindak Amerika Serikat dalam menanggapi kepentingan nasionalnya. Pada akhirnya Dewan Keamanan mungkin belum sepenuhnya pulih dan mungkin masih tidak mampu menangani masalah-masalah keamanan internasional selama bertahun-tahun ke depan. Nah, dari semuanya itu, apa kesimpulan yang dapat diambil ya? Jadi secara singkat, pendekatan konser kekuatan besar memiliki pro dan kontra, di mana keberhasilannya dalam menciptakan perdamaian dan keamanan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk homogenitas politik anggota konser, saling ketergantungan yang lebih besar antar negara, dan kemampuan untuk mengelola perbedaan dan ketegangan di antara anggota konser. Gitu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman review dari aku mengenai salah satu chapter dari bukunya Morgan, yaitu chapter 6 tentang The Great Power Concert. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching guys. Bye-bye.